toleransi itu kita tetap jaga dengan baik. Kerukunan kita tetap jaga dengan baik, bahwa kalau menurut Bangka Bali kita semua menyambut pelajar. Orang Bali yang datang ke Perigi ini adalah kakek kami, tapi 5 tahun di Bananaira, yaitu tahun 1894. Kemudian setelah 5 tahun di Bananaira, baru Belanda pindahkan ke Sulawesi Tengah. Nah, itu hasil buangan karena memberontak di Kabupaten Buleleng, Singaraja. Nah, kemudian 12 kakak di Bananaira, 1 kakak itu meninggal dunia. Jadi yang pindah ke Sulawesi Tengah di Kabupaten Nonggala, Kecamatan Parigi ini tinggal 11 kakak. Itu ditempatkan oleh Belanda di Parigi, namanya Kampung Bali. Nah, dari pantauan dari Wani itu, kakek kami itu dengan teman-temannya yang 10 kakak itu jalan di jurang, karena belum ada jalan Palu Parigi. Ya, jalan di jurang tembus di Toboli di Apulua itu. Selain kakek kami 11 keluarga itu sebagai penentang penjajahan Belanda, setiap ada kesalahan adat ini semua diasihkan, istilah dibuang kemari. Salah adat, orang kebanyakan kawinnya orang keturunan salah, diasing kemari semua. Awal orang Bali masuk ke Parigi ini tahun 1898, itu awal. Kemudian sampai di Parigi, mereka tidak merasa asing karena tata krama adat itu tetap di bawah. Jadi cepat beradaptasi dengan penduduk kayak di sini. Bagaimana adat istiadat orang di sini, kita harus dapat menyesuaikan. Kemudian Raja Parigi juga itu merasa sangat senang, karena raja juga Madika Benge atau Madika Janggo itu dengan asyiknya melihat kemajuan orang Bali ini, etos kerjanya ini bagus, kemudian bisa membuat petakan-petakan sawah yang mudah diairi, sehingga tertariklah Madika Benge ini. Madika Benge kalau tidak salah saya, Madika Benge atau Madika Janggo. Jadi bapak saya ini juga pandai besi, bisa bikin baja, bikin sisir baja, sisir untuk di sawah. Saya dipanggil, dia bilang, "Tusati, hari palu kita pakai bahasa Lego. Rarowa no petani sama di palu, akan paruja." Jadi maksudnya di Rawa itu pertanian paruja itu yang pakai kerbau saja, dinyanyikan tuh kerbau, tidak tentu petakannya. Baru dipida itu tabela sekarang, dipida. Tapi karena belum ada pestisida, herbisida, rumput banyak. Jadi setengah mati cabut rumput. Nah, jadi diaturlah petakan tersier, ayah saya yang atur. Jadi bikin kelompok, dan posnya pusat pengembangan pertanian di Palu pada waktu itu di Marapola. Sekitar tahun 27 itu. 1926-27. Kemudian berhasil, dan bukan hanya di Marapola, bahkan sampai ke sana, ke Kaleke, ke Tertular, sampai ke selatan terus. Gitu. Akhirnya bapak saya itu dapat piagam dari bapak raja. Tahun 1930, tapi bapak pulang pergi. Kemudian tahun berapa itu barangkali 30 berapa sudah masuk Jepang, itu sudah mulai ada konflik antara Belanda dan Jepang. Karena Jepang masuk, tidak boleh orang Parigi ke Palu, orang Palu tidak boleh ke Parigi. Maka saya punya bapak itu tidak bisa ke Palu, padahal ada istrinya di Palu, di Marapola.
dirasuani. Nah, kemudian tahun 50-an itu 50-an 52 sekian ada transmigrasi spontan. Jadi ditunjuklah oleh asisten bedana dulu di sini, Kampung Bali namanya. Nah, mereka yang datang itu dari Melaya, Jembrana, dan di situ mereka datang, dan orang itu agamanya sudah masuk agama Kristen. Tetapi kami tidak ada mempersoalkan masalah agama. Penting tamu apa orang baik kami datang, dan mereka itu ditempatkan di tiap-tiap rumah. Akhirnya pada tahun 60-an sebut 3, maka teman-teman yang dari Melayu, Belimbing Sari itu dari Bali yang beragama Kristen itu ditempatkan di Pemaloa, sekarang Masari namanya. Pemaloa itu. Tahun 62, hinggalah ditempatkan kami di Sumbersari sini. Orang tua kami, begitulah pengolahan tanah, mendapat tanah dari pemerintah, diolah jadikan sawah, kebun, sehingga kami sudah tahun demi tahun kami sudah menginjak besar, dewasa, dan beginilah saat ini Pak sekarang perkembangan desa Sumbersari kami. Dari sumber dari bawah sini sampai ke atas, sampai di gunung, itu wilayah Sumbersari. Gunung Mulia tercampurlah Jawa dengan Bugis. Kalau di Sumber ini berapa memang suku di sini? Karena ya macam Bapak bilang kebinekaan tunggal ikaan. Walaupun kita beda-beda, tapi tetap satu. Itu tujuannya masyarakat Sumbersari ini. Sangat mereka itu sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu. Nah, itu. 1898 Bali sudah masuk di Parigi ini, sehingga bagaimanapun datangnya urbanisasi itu membuat penduduk asli sini agak merasa terusik lah begitu, karena sudah banyak, kenapa banyak sekali orang datang, mereka merasa seperti terganggu lah begitu, sehingga mereka melapor sama raja. Sampaikan, bilang di sana Pak, di sana sudah banyak orang Gorontalo masuk, di sana sudah ada orang Bali, di sana sudah ada banyak orang Bugis, di sana sudah ada banyak orang Minahasa. Raja bilang, mereka itu dalam bahasa Kaili, kita loko no salara. Salara itu adalah semua orang, boleh kita katakan salara. Apa dia Bali, Bugis, Gorontalo, Manado. Sehingga raja bilang tidak usah terlalu pusing. Mereka semua itu kita punya salara. Jauh sebelum tahun 63, era tahun 60-an, warga Bali yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong, khususnya di wilayah sebelah selatan Parigi Motong, itu punya berbagai dinamika. Sebenarnya ada tahapan dinamika proses kedatangan transmigrasi itu, dan masyarakat menerima. Cuma memang ada sedikit perbedaan hal menyangkut masalah bagaimana pendekatan tradisi kebudayaan masyarakat. Tapi jauh setelah itu sesuatu yang sangat menarik sebenarnya yang terjadi. Ternyata waktu berjalan, orang-orang di Parigi ini merasa bahwa orang Bali itu juga perlu, sangat dibutuhkan, sehingga ada terjadinya akulturasi, ada kedekatan emosional dalam hal membangun livelihood atau ekonomi. Iya, saya waktu berontok Pak, banyak sekali teman Kaili saya dari Tombolo sana, karena informasi kalau masalah bekerja itu banyak sekali dari dia, karena dia itu boleh katakan macam polisi cari sesuatu, dia tetap mentahu celah-celah pekerjaan di mana berontok. Saya sampai di Sidondo sana Pak berontok 2 panen lalu.
Aku bawa dengan teman-teman Kaili. Berapa orang saja Bali? 3 orang kami Bali. Selainnya teman Kaili. Saya itu macam adik kakak dengan teman-teman Kaili. Jadi saya sudah tahu pokoknya satu kali kita itu ketemu dengan dia. Dia kasih saya rokok, saya kasih dia rokok. Seumur hidup dia tidak akan lupa saya. Itu semboyannya teman Kaili. Pernah hinjak di rumahnya dikasih kopi. Aduh, sini anak. Saya jempol teman Kaili. Dia tidak pernah membedakan. Kau orang kaya, saya orang miskin. Nah, dia pokoknya, Aji sini. Ini orang tuaku ini, pukul-pukul. Nggak merokok Aji? Merokok ini. Minta kau? Iya. Padahal dia yang nggak merokok Ji. Padahal dia ya nggak merokok. Saya kasih dia rokok. Nah, sudah ikat. Pokoknya apa yang dia bawa itu dia bungkus. Kita itu makan bareng Pak di Pono. Makan bareng. Barangkali dia suka saya punya makanan, saya suka dia punya. Yang penting makan bareng. Makan sambil bercerita. Tidak rasa itu habis makan. Itu semboyannya teman Kaili. Mana-mana teman saya Kaili banyak sekali. Pokoknya dari Parigi nih, dari Sumber nih sampai Parigi, aduh. Udah. Kalau mau singgah Pak, mungkin tidak tembus sampai 1 jam ke Parigi sana. Jadi masyarakat melihat bahwa pertanian itu juga sesuatu yang sangat penting untuk juga bisa membangun ekonomi. Karena di wilayah sebelah selatan, kalau secara geografi, Parigi Motong ini sumber daya alam cukup untuk pertanian. Jadi dari situlah waktu berjalan masyarakat sudah mulai mengenal cara bercocok tanam. Dari proses bagaimana masyarakat masih menggunakan sistem paruja, akhirnya berubah menjadi sistem subak. Dan ini ada sebuah akulturasi perkawinan yang cukup apik dalam hal mengolah lahan. Sebelum ada irigasi Sausu, irigasi Dolago, memang kita orang Bali memang sudah ahli di dalam persubakan. Subahnya artinya mengatur irigasi. Biar hanya irigasi desa, bagaimana caranya supaya bisa air ini dimanfaatkan. Namanya subah. Nah, dari sini dulu subah, belum irigasi permanen. Pas pengairan desa tapi diatur. Dan aturan subah itu dipatuhi oleh anggota petani, dipatuhi itu. Kemudian kita teman-teman Bali mengajak kepada penduduk asli, mari kita kerja. Diajak mereka. Gini, jangan kita buang waktu. Oh, kalau waktu kita buang kita sudah rugi. Jadi teman-teman Kaili yang ingin juga bertani itu ikut serta. Cuman memang perbedaan-perbedaan ini biasanya agak sedikit mencolok, di mana masyarakat masih belum mengetahui tentang referensi kebudayaan masyarakat Bali, sehingga biasanya ada beberapa juga masyarakat yang menilai bahwa ini merubah tatanan kebudayaan. Tapi dengan pendekatan ekonomi, maka masyarakat juga sadar bahwasanya ini memang penting. Seperti contoh, kalau dulu masyarakat masih bisa mengenal tentang bagaimana membangun komunikasi dalam lewat bahasa. Sekarang orang Bali telah memperkenalkan bagaimana berkomunikasi dengan tata cara. Ini sesuatu yang sangat menarik yang harus yang menjadi apresiasi masyarakat lokal, terutama masyarakat Kaili. Nah, sehingga hari ini semuanya itu seperti sudah dipermanenkan itu, perpaduan itu. Kebudayaan orang Bali, kebudayaan masyarakat Bali dan kebudayaan masyarakat Kaili ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Transmigrasi tersukses itu di wilayah selatan Parigi. Ada sesuatu yang menarik selain keamanan dalam berinvestasi bagi orang Bali. Orang Bali itu latar belakangnya itu kerjanya cukup, ditunjang dengan sumber daya yang cukup dia olah. Maka pantaslah kalau dikatakan bahwa Parigi Motong ini sumber pangan terbesar dari sumber daya ini adalah beras, itu adalah yang paling kuat di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah.
Pak.